Selamat siang semuanya. Jadi pada kali ini saya ingin membicarakan tentang perasaan mungkin ya. Kenapa kita bisa merasakan sesuatu? Maksud saya, kenapa kita bisa mempunyai emosi? Saya pernah mencari ini di internet dan dikatakan bahwa sebenarnya emosi juga bagian daripada ingatan. Dia juga adalah sesuatu yang dibangun. Maka bagaimana emosi kita merespon terhadap hal di sekitar kita, itu juga mungkin bagian daripada insting kita. Ketika saya merasa bahwa saya akan kehilangan hubungan dengan seseorang, saya merasa sedih, frustasi, merasa sakit hati. Kenapa? Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Seperti yang sudah mungkin saya katakan di video-video yang lalu, bahkan bahasa yang kita gunakan adalah bukan dari diri kita, melainkan dari orang-orang terdahulu sebelum kita. Meskipun kita bisa memodifikasinya, tapi tetap saja pada dasarnya semua hal yang ada di sekitar kita adalah hasil produksi dari orang lain. Kita tidak dapat memiliki mereka, barang-barang itu, tanpa bantuan dari orang lain. Baik, kita kembali. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Jika ada hal negatif yang datang kepada kita, emosi itu tidak benar-benar bisa kita kendalikan. Walaupun saya tahu saya tidak boleh bersedih ketika ada sesuatu menimpa saya, tetap perasaan itu menghampiri saya. Emosi mungkin tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, tetapi bagaimana kita merespon emosi itu adalah sesuatu yang bisa kita sesuaikan. Ada yang mengatakan bahwa marah adalah secondary emotion, atau artinya emosi yang datang setelah ada emosi lain. Mungkin pada saat itu saya merasa ingin marah, ingin melampiaskan kekecewaan saya. Tapi bahkan tanpa melampiaskan kekecewaan tersebut, perasaan itu bisa pergi. Perasaan itu tetap berlalu. Kita tahu bahwa semua akan berlalu, tapi bagaimana kita bersikap adalah saat ini. Maka nikmatilah saat ini. Pada saat itu saya merasa benar-benar putus asa, apalagi setelah merasa bahwa orang tidak peduli kepada saya, mengabaikan saya mungkin. Tapi ketika kita bisa berpikir, kita meluruskan niat kita sejak awal, apa yang kita inginkan. Kalau misalnya memang kita ingin validasi dari orang lain, kita ingin pengakuan dari orang lain, tentu saja hal itu akan membuat kita hancur sehancur-hancurnya. Tetapi ketika kita mengingat kembali bahwa segala yang kita lakukan adalah untuk pengabdian kepada Tuhan, mungkin tetap sakit, tapi kita bisa bertahan di sana. Dan saat ini, dibandingkan rasa kecewa saya beberapa jam yang lalu, saya lebih memikirkan kembali untuk bagaimana cara memperbaiki semuanya, bagaimana cara membuat semua menjadi lebih baik. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya juga sudah katakan ini di video yang lalu. Tetapi kita harus berusaha sebisa kita. Dan walaupun saya belum benar-benar mengerti, tetapi sepertinya memang jalan yang tidak populer, jalan yang ditempuh sendirian, tidak bersama orang banyak, mungkin itu adalah jalan yang lebih baik. Maksud saya, ketika kita berusaha untuk menjadi lebih serius, orang-orang di sekitar kita yang tidak termasuk orang yang ingin menjadi serius akan tersingkirkan dengan sendirinya, atau kita menyingkirkan diri dari tempat itu, hingga pada akhirnya kita akan bergabung dengan orang-orang yang memang
satu visi dengan kita. Ya, pertumbuhan itu memang terjadi dalam hening. Maka mari kita bersama-sama menjadi lebih baik. Jangan berputus asa, luruskan niat, lakukan yang terbaik. Dan ketika kita dalam keadaan yang sulit, lebih baik bagi kita untuk menarik diri. Kita merenungkan, kita kembali menyebut satu hal yang paling berarti bagi kita. Dan setelah kita pikirkan apa pengaruh dari hal yang terjadi pada saya saat ini kepada apa hal yang benar-benar saya inginkan, setelah kita mengetahuinya, barang tentulah kita akan kembali maju. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kekeliruan. Kendalikan pikiranmu, kendalikan hidupmu.